Nadia. Razia. Kita jadi minta izin sama ibu, dia izin acara keluarga. Aisyah. Dina. Ahmed. Untuk memberkati pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita berdoa bersama. Tangannya anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Untuk lebih semangat, ibu mau tanya bulan ini bulan apa? Agustus. Ya, bulan Agustus kira-kira kita memperingati hari apa? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Bukan, Bu. Ibu kemerdekaan. Ya, hari Proklamasi kemerdekaan. ya, hari diproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Indonesia. Jadi untuk lebih semangat, ayo kita bernyanyi lagu Hari Merdeka. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Yang semangat. 17 Kenapa kita tiba-tiba kita bisa merdeka? Padahal saat itu kita sedang dijajah dengan siapa? Jepang. Ya, dengan Karena Jepang. kami tahu nama. Nah. Amerika. Nah, Kita lupa jatuhkan di Hiroshima. Jepang jatuhkan di Nagasaki. Dan beberapa saat kemudian Jepang menyerah. Dan saat itulah Indonesia ada yang menjadi buku meskipun Indonesia sudah merdeka, tidak masih ada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Iya. bangsa Inggris. Bukan bangsa Inggris, Belanda juga ada, Jepang juga ada. iya. Tahu nggak hotel itu, peristiwa Hotel Yamato yang para orang mengambil bendera dari itu? Ya, Warna di birunya Surabaya dikoyak. itu kan. Nah, itu kan ada kan area-area Surabaya. Ada kan? Nah, itu kan naik tuh ke atas puncak hotelnya kan. Nah, bendera apa siapa yang dicabut? Bendera Belanda. Bendera Belanda warnanya apa aja? Merah, putih, biru. Yang ditarik naik. Kan ada nonton, Ada. Nah, jadi itu yang ditarik warna birunya. Pelajaran kita hari ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak ibu setelah mengamati dan mencari informasi, kamu dapat mengidentifikasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah nanti berdiskusi, kamu mampu membuat poster, kamu berkreasi nantinya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. Yang ketiga, setelah nanti ibu akan memberikan sebuah teks, kamu mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram peta pikiran. Dan yang keempat, setelah menemukan ide pokok tersebut, kamu mampu menilai hasil dari kesimpulan yang teman kamu buat. Kamu bisa menilai poster teman. Nah, nanti teman akan membuat sebuah tulisan atau bacaan. Kamu bisa menilai dari hasil pekerjaan teman kamu. Itu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apa-apa saja perkembangbiakan tumbuhan? Ya, ada yang secara generatif dan ada secara vegetatif. Apa tujuan hewan itu berkembang biak? Untuk melestarikan jenisnya. Iya, benar Rina. Apa tujuan
biar siapa yang diburu ya? Hewan. Nah, hewan apa yang sering diburu? Badak. Nah, pada apa lagi? Gajah. Nah, gajah. Gajah apanya yang diburu? Apa yang mau diambil? Gadingnya. Gadingnya yang dijual. Terus apa lagi? Harimau. Harimau. Apa yang mau diambil dari harimau itu? Kulitnya. Kulitnya. Kan buat Ya. tas. Ya kan? Nah, buat tas. Terus yang nggak punah banyak terkena penyakit. Nah, terus ada lagi namanya spesies invasi. Apa ya? Sepertinya ada spesies baru yang Iya. invasi tubuh hewan atau lingkungan sekitar. Iya, itu spesies baru. Itu mantap Bari. Tepuk tangan untuk Bari. Invasif, spesies invasif itu spesies baru yang dia mengganggu habitat yang sudah ada. Ya. Nah, jadi dia sampai habitat yang aslinya itu jadi punah. Terus apa lagi? Perubahan iklim. Nah, jadi misalnya apa Bari? Contohnya kayak gini. Misalnya ada burung. Nah, dia tinggalnya di tempat-tempat yang hangat-hangat lah. Dia pergi ke utara karena lagi hangat sana. Tiba-tiba meledak musim dingin, mati. Iya, mati. Semua jadi makanya itu terjadi kepunahan. Terus satu lagi bencana alam. Apakah kita bisa prediksi bencana alam? Tidak. Contoh bencana alam apa saja? Banjir. Apa lagi? Longsor. Apa lagi? Iya, meletus. Apa lagi? Yang merusak alam. Gempa bumi. Iya, banyak bencana alam. Apa tujuan kita melestarikan hewan atau tumbuhan? Yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem. Terus apa lagi? Melestarikan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti apa? Contohnya? Ya, bahan bangunan, obat-obatan. Nah, itu kan semua diambilnya dari alam. Yang keempat, jadi kita nggak banyak polusi udara. Kalau seandainya tidak ada tumbuhan, bagaimana? Iya, polusi. Jadi cepat kita terkena penyakit. Terus yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan. Di mana tuh biasanya? Nah, di Ancol. Ada pernah pergi kebun binatang Ragunan? Ada? Belum. Nah, jadi yang di sini, yang di Aceh, Taman Rusa. Pernah pergi Taman Rusa? Pernah pergi Taman Rusa? Ya, baiklah Bapak Ibu, kita sekarang akan membuat lembar kerja. Jadi, Ibu hari ini mau kamu berkreasi tentang membuat poster tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Jadi diharapkan dalam poster itu, kamu dapat memberi pesan. Nah, bagaimana cara kita melestarikan hewan atau tumbuhan yang sudah langka. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil untuk membuat poster per kelompok. Nanti setelah kalian membuat poster, buat sedikit narasi, teks narasi. Setelah itu kamu rangkumkan teks tersebut menjadi sebuah rangkuman atau kesimpulan yang bisa nanti akan kita paparkan di depan kelas. Ya, baiklah anak-anak Ibu, sudah selesai semua?
Ya, tepuk tangan untuk Fahri. Nah, presentasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Cara-cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka dengan cara melakukan penangkaran hewan-hewan langka dengan cara memperbanyak perkembangbiakannya dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar. Yang kedua, penanaman bibit tanaman dapat ditanam dalam program reboisasi untuk mengisi lahan edukasi tentang perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan langka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina. Setelah kawan kamu mempresentasikan tadi, apa yang dapat kita simpulkan cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang akan punah? Apa saja yang dapat kita lakukan? Membangun suaka marga satwa. Iya, salah satunya membangun suaka marga satwa. Dia melindungi apa di dalamnya? Hewan dan tumbuhan. Yang spesifik lagi kita membangun cagar alam. Yang di situ ada tumbuhan langka. Contohnya kalau di Aceh ada apa yang cagar alam? Gunung Leser. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, itu cagar alam yang berada di daerah di pegunungan daerah Aceh. Yang selanjutnya apa lagi? Ada reboisasi. Apa itu reboisasi? Ya, penghijauan. Kan banyak di gunung sudah ditebang pohon-pohon. Nah, jadi itu penanaman kembali pohon-pohon supaya hutan kita menjadi hijau kembali. Baiklah Nenek Ibu, untuk tugas kamu di rumah, nah ini tugas yang harus dikerjakan, ya. Buat clipping tentang, boleh pilih hewan atau tumbuhan, boleh dicampur juga boleh, ya.